Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam bahasan instrumentasi dan kendali. Kita masih melanjutkan tentang sensor panas. Yang lalu kita sudah membahas termistor, RTD, LM35, dan DHT22. Kini saatnya kita membahas tentang termokopel. Oke. Nah, kita sering menjumpai termokopel ini digunakan untuk pengukuran panas, terutama panas yang tinggi. Untuk mengukur suhu mulai 500 derajat sampai 1000 derajat, itu biasanya kita menggunakan termokopel. Penampakan dari termokopel ini sederhana saja, ininya pendek. Lain bandingkan dengan RTD yang ininya panjang ya. Ininya cuma pendek. Bahkan ada yang cuma seperti ini saja. Seperti kabel biasa. Nggak ada apa-apanya. Nah, tapi ini bisa untuk mengukur panas. Gimana prinsip kerjanya? Nah, kita sudah tahu kalau suatu logam, batang logam dipanasi di ujungnya, maka panas tersebut akan mengalir ke arah yang dingin. Inilah sifat konduksi dari logam. Nah, ternyata bukan cuma panas saja yang mengalir, ternyata di sini juga ada aliran elektron. Sehingga kalau satu ujung dipanasi, elektron yang ada di sini akan berpindah ke sana. Inilah yang menyebabkan perbedaan potensial listrik atau voltasenya ada yang berbeda antara yang panas dengan yang dingin. Nah, ini tentunya setiap jenis logam berlainan. Ini ditemukan oleh Thomas Johann Seebeck, maka disebut efek Seebeck atau Seebeck efek. Jadi kalau logam dipanaskan di satu ujung, maka akan terjadi perbedaan potensial antara ujung satu dengan yang lain. Oke, nah ini kenapa kok terjadi seperti itu? Kita tahu semua benda di dunia ini tersusun atas proton dan elektron, ada juga neutron ya. Ini kita gambarkan yang sederhana saja, di mana elektron bergerak mengelilingi proton. Nah, jarak lintasannya ini tidak sama. Kalau dia itu energinya besar, maka perputarannya semakin cepat. Begitu perputarannya cepat, maka gaya sentrifugalnya lah akan melempar elektron ini keluar, sehingga kulitnya ini menjadi lebih besar. Nah, karena kulitnya lebih besar, akhirnya jarak dari inti semakin jauh. Begitu jarak dari inti semakin jauh, maka dia elektron yang paling luar ini akan mudah terlepas. Jadi kalau dipanaskan, logam dipanaskan, maka dia akan memuai. Dan elektronnya semakin cepat sehingga dia mengalir. Sehingga kalau seperti itu mudah sekali lepas, sehingga ada aliran elektron dari yang panas menuju ke yang dingin. Oke. Nah, sifat inilah yang digunakan untuk mengukur panas. Diambil bahan yang lain. Nah, di sini ada krom sama alumel. Ya, kromel sama alumel. Ini tentu akan berbeda. Nah, di sini perbedaan inilah digunakan untuk mengukur panas yang ada di sini. Misalkan sini 1 milivolt, sini 1,5 milivolt, maka di sini bisa terlihat berapa perbedaannya. Oh, setengah milivolt misalkan. Inilah yang terjadi pada termokopel. Bentuknya kecil sekali. Nah, kita tahu pengukuran panas itu kalau bendanya kecil maka dia akan cepat berubah. Sehingga untuk mengukur panas ini cocok sekali. Kalau terlalu besar ini, ada pentolannya terlalu besar, tentu panas yang diukur harus memanaskan massa yang sekian besarnya. Sehingga perubahannya agak lambat. Nah,
Akan tetapi harus diingat di sini bahwasanya perbedaan voltase yang terjadi di sini dengan sini ini adalah sama dengan membandingkan panas yang ada di sini, panas yang diukur dengan panas lingkungan. Nah, ini tidak menguntungkan kalau pas lingkungannya panas, suhunya lain, listrik voltasenya lain. Kalau pas dingin, voltasenya juga lain. Nah, ini tentu tidak bisa dipakai sebagai alat ukur. Maka caranya di sini harus suhunya dipertahankan sebagai suhu referensi. Apa saja suhu referensi? Di antaranya air mendidih. Nah, air mendidih itu kan mesti 100 derajat. Kalau pas tekanannya pas 1 atmosfer ya. 100 derajat. Apalagi air membeku, ya, es. Jadi di sini harus dikasih es, gitu. Nah, tentunya ini tidak efektif karena apa? Mau ukur kemana-mana bawa es. Ya. Ini mahal akhirnya pengukurannya. Nah, sebagai gantinya maka orang menaruh controller yang membandingkan antara suhu lingkungan dengan suhu yang ada di sini, yaitu dengan memakai termistor NTC atau PTC, sehingga di sini alat ukurnya jadi rumit. Nah, jadi pertama mengukur suhu lingkungan pakai termistor, kemudian dibandingkan dengan hasil voltase di sini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Nah, kita lihat di sini ada macam-macam jenisnya, ada tipe N, kromel AU, Fe, paduan-paduan logam ya. Masing-masing punya karakteristik yang lain-lain. Ada tipe T, ada tipe K, tipe C, tipe E, macam-macam tipenya ya. Ini kalau minus, kita lihat di sini dia juga hasilnya minus. Kalau minus 270 derajat Celcius, maka dia akan mengeluarkan voltase minus 10 milivolt cuma. Bayangkan ini ya. Sekian derajat, sekian ratus derajat cuma 10 milivolt. Kalau min 200 maka sekitar min 8. Tergantung tipenya ya. Kalau tipe K ini yang merah ini. Nah, jadi minus 6 derajat, minus 6 milivolt. Kalau minus 100 derajat, di sini kita lihat sekitar minus ya 3,9 milivolt. Ya. Kalau 0 derajat, nah di sini 0 volt. Nah, kalau suhu tinggi bagaimana? Di sini kita lihat temperaturnya. Ya. Di atas 0 ini tipe K misalkan ini. Tipe K ini lumayan bagus karena cukup linear ya. Kalau linear gini seperti tipe M, tipe C, tipe E ini linear. Nah, kita nggak perlu susah-susah membuat persamaan. Nah, seperti ini. Kalau 0, kalau 500 derajat Celcius kira-kira 20 milivolt. Kalau 1000 derajat Celcius kira-kira sekitar 40 milivolt. Oke lah. Nah, kita lihat di sini voltase yang dikeluarkan kecil sekali. Maka ini kalau kita masukkan ke microcontroller tentu belum bisa dibaca. Meskipun bisa dibaca nanti stepnya terlalu besar ya. Stepnya terlalu besar. Kita lihat tahu bahwasanya microcontroller membacanya mulai 0 sampai 5 volt. Nah, kalau ini cuma nggak ada 1 milivolt ya. 1 milivolt itu 1/1000 ya, 1/1000 volt. Jadinya nanti kecil sekali. ADC-nya cuma bisa ini 0, ini 1 gitu aja. Kalau ini cuma 10 milivolt sampai 80 milivolt. Ini 50 milivolt ini berapa ini? Kalau 500 milivolt itu setengah volt. Nah, bisa dibayangkan. Jadi hasil yang ditampilkan oleh microcontroller tentu kecil sekali. Nah, ini tidak kita inginkan. Makanya
Bagaimana caranya? Ini harus diperkuat, voltase yang dihasilkan harus diperkuat pakai amplifier sehingga bisa dibaca oleh microcontroller. Nah, kita kembali lagi seperti ini. Kita pertama dari termokopel, keluarannya harus kita naikkan. Berapa? Tergantung gainnya sini, 1000 kali atau 100.000 kali, 1.000.000 kali bisa kalau pakai amplifier. Oke, sehingga keluaran di sini bisa kita baca pakai microcontroller. Selain itu kita juga harus membuat alat ukur suhu lingkungan. Ya, entah pakai DT22 atau pakai termistor bisa. Kemudian dibandingkan dengan ini. Ya, tentunya nanti kita kalibrasi juga. Ini berapa yang suhu yang diukur. Oke. Nah, zaman sekarang orang jadi males ya, karena zaman sekarang ini banyak fasilitas. Nah, orang sudah jualan modulnya. Nah, di sini ada IC. Salah satu contoh ini yang dikeluarkan oleh Max ya, 6675. Ini digunakan untuk memperkuat dari termokopel. Ya, termokopelnya ditaruh di sini. Nah, ini plusnya, ini minusnya. Langsung keluarannya bukan dari ADC ya, bukan analog, langsung digital keluarannya. Nah, ini mudah sekali kita menggunakan, harganya pun juga murah. Ini khusus untuk tipe K. Ya. Direct digital conversion of tipe K thermocouple output. Jadi kita pasang thermocouple di sini, keluarannya langsung digital, langsung data, langsung angka. Nah, jadi di sini sudah ada ADC-nya, ada amplifiernya, ada termistornya yang membandingkan dengan suhu lingkungan ya. Jadi di sini ada cold junction compensation, ini adalah suhu lingkungannya. Nah, suhu lingkungannya sudah dikompensasi. Jadi suhu yang diambil sini dibandingkan dengan suhu lingkungan sudah di sini kemampuannya. Kemudian simple SPI, compatible serial interface. SPI ini adalah serial peripheral interface singkatnya ya. Ini adalah standar yang dulu dibikin oleh Motorola sekitar tahun 80-an ya. Jadi dia membuat hubungan antara ini dengan microcontroller, dengan alat-alat digital, sehingga secara de facto sudah menjadi hampir menjadi apa ya, yang dipakai seluruh dunia cara hubungan seperti ini ya. Hampir semua microcontroller dilengkapi dengan SPI. Oke. 12 bit. Nah, 12 bit itu adalah 2 pangkat 12. Bayangkan kalau Arduino cuma 10 bit, ini 12 bit. Berarti dilipatkan 100 kali, nolnya 2 ya. Kalau berapa? 2 kali, 4 kali ya, 4 kali. Jadi gray resolutionnya jadi 4 kali lebih lembut dibandingkan kalau pakai ADC-nya Arduino. Ya, di sini sudah ada ADC-nya. Nah, kemudian di sini 0,25 derajat Celcius resolution. Nah, jadi begitu naik angkanya 1, ini berarti naik 0,25 derajat Celcius. Nah, bayangkan ini tadinya kalau kita lihat ya, kalau tanpa alat itu naiknya setiap 100 derajat, ini 500 derajat Celcius. Ini cuma 20 milivolt. Nah, ini sudah bisa dilihat pakai microcontroller 0,25 derajat. Nah, ini berapa kali ini naiknya. Oke. Kemudian open thermocouple detection, kalau thermocouple-nya lepas ya. Ini akan ada pesan sini dari apa? Dari Max 6675 ini ke microcontroller. Inilah kemudahan zaman sekarang ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Cara menghubungkannya gampang ya. Jadi di sini thermocouple tipe K. Kemudian di sini ada ground. Ground kita hubungkan dengan groundnya microcontroller.
Di sini ada ground ya, terus kemudian 5 volt kita hubungkan dengan 5 volt di sini. D8, D9, D10 ini bisa kita hubungkan ke data nomor 8, 9, 10. Apa enggak boleh yang lain? Boleh juga ya. Di sini kita lihat GND ini ground, VCC. Kemudian di sini ada CS, SCK. Ini adalah slave clock atau serial clock ya. CS ini adalah chip select. Ini ada SO, ini adalah slave output. Jadi output datanya itu cuma satu kabel ini. Ini clocknya, detaknya yang menghitungi ibaratnya dirijennya. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Nah, pakai SPI, serial peripheral interface. Kita lihat di sini ground, ground VCC 5 volt ya. Kemudian CSK ini adalah clock, kadang-kadang SCK, CSK ya. CS ini chip select. Jadi kita bisa memasang banyak sekali MUX 665 ya. Cuma ininya harus setiap alat satu kabel CS-nya ini. Chip select. SO adalah data yang dikeluarkan. Biasanya orang nulis MISO ya atau DO. Nah, MISO itu master in slave out ya. Seperti ini, master in, data dari master ke MISO ini ya, bukan MOSI ya. MISO inilah dari slave, master in, masternya ini Arduino-nya sebagai input, slave out, slave-nya ini alatnya MUX 6675 ini sebagai output. Datanya ini dikeluarkan dari sini ke sini. Nah, biasanya kalau hubungannya ada MOSI dari master ke slave, tapi karena ini sensor, dia tidak butuh masukan, dia mengeluarkan data terus saja, sehingga kabel ini dihilangkan. Adanya cuma SCLK sama MISO, clock sama MISO. Di sini tulis SO ya, SO. Nah, kalau alatnya cuma satu, ini sudah cukup. Tapi kalau alatnya banyak, harus ada chip select-nya ini. Dia akan mengerti kalau yang dipilih ini syaratnya chip select ini dia bergerak dari 1 ke 0. Jadi lewat gerbang belakang. Begitu dari 1 ke 0 berubah celek gitu, dia akan mengeluarkan datanya. Dia mengerti bahwasanya dipilih adalah dia. Oke. Nah, caranya bagaimana? Maka kita akan praktekkan di Arduino. Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Bagaimana cara memprogram Arduino supaya bisa membaca MUX 6675. Terlebih dahulu kita jalankan Arduino-nya. Tampilan pertama dari Arduino IDE adalah seperti ini. Oke. Kemudian kita lihat di di sketch ya. Include library-nya kita cari. Ada belum ini MUX 6675. Kita cari ke bawah, ternyata belum ada. Kalau belum ada, maka kita bisa download langsung di internet dalam file zip, atau bisa juga di sini manage library. Oke, manage library. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah library yang sudah yang ada di seluruh dunia ya. Kita tinggal masang saja di sini. Yang kita inginkan adalah MUX 6675. MUX 6675. Oke. Nah, MUX 6675 kita lihat di sini banyak sekali yang menyediakan. Ini yang dikeluarkan oleh Adafruit ya. Ada lagi yang Evgeny Kramer, inilah programmernya. Masing-masing orang bisa ngupload di sini ya. Kalian juga bisa sebenarnya ya. Ini library kita pakailah salah satunya. Misalkan ini saja.
Kita pilih. Ini ada versinya, kita pilih. Ada versi 1.10 ya, nanti mungkin ada versi berikutnya. Kita install. Installing. Nah, sudah selesai. Maka kita lihat di sana, di sini, di sketch, kemudian include library. Ada nggak sini? Di sini ada Max 6675 library. Berarti ini sudah terinstall. Oke. Kita lihat di file, kemudian example. Ada nggak contohnya di sini? Bawah Max 6675. Nah, ini kita lihat bagaimana cara memprogram ini. Misalkan di sini LCD thermocouple, maka langsung ada di sini. Kita lihat di sini Max 6675. Kemudian di sini ada DO. DO termo DO itu adalah data out, atau di gambarnya data out ini adalah SO di sini. Slave out. Nah, kemudian kita lihat lagi di kaki 4. Ini CS chip select di kaki 5, clocknya di kaki 6. Nah, ini bisa kita rubah-rubah ini. Tergantung dari keinginan kita. Oke. Kalau kita mau memasang banyak, memasang Max 6675 banyak, maka ini bisa sama. Semuanya mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, ini di kaki 4. Thermo DO di kaki 4. Jadi satu semuanya bisa. Thermo clock juga bisa jadi satu. Yang nggak boleh jadi satu hanyalah thermo chip S, chip select. Nah, chip select ini setiap satu IC harus satu. Jadi bisa kita kaki nomor 5, kaki nomor 7, 8, 9, 10. Kita bisa masang banyak sekali. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, ini cara menampilkan untuk derajat Celcius seperti ini. Nah, oke. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa semuanya. Ini tinggal di-upload, selesai dah. Nah, kalian pelajari. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Silahkan dicoba-coba ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.